Saya dulu itu suka ribet sendiri. Lupa charger, lupa kunci, lupa kacamata. Saya nyebutnya itu zona keselamatan jiwa. Solusinya cuma timer HP. Di video ini saya mau bagi 3 hal kecil yang saya buat yang anehnya bikin hidupku lebih enak, lebih enteng. Hai, Assalamualaikum. Kita lanjut lagi ya cerita-cerita mengenai hal-hal kecil di sekitar kita. Teman-teman, saya dulu itu suka ribet sendiri. Bukan karena hal-hal yang besar, tapi memang ya itu hal-hal kecil yang bikin saya ribet gitu. Lupa charger, lupa kunci, lupa kacamata, suka nunda-nunda hal-hal kecil yang harus dibuat. Itu kan bikin pokoknya hidupku tuh kayak laptop yang RAM-nya 2 GB. Jalan tapi ngos-ngosan, mesinnya ribut, dipaksa terus. Di video ini saya mau bagi 3 hal kecil yang saya buat yang anehnya bikin hidupku lebih enak gitu, lebih enteng. Nggak berat, nggak filosofis seperti anak-anak senja. Cuma hal-hal receh yang ternyata ngaruh. Yang pertama, sediakan satu tempat untuk barang-barang penting. Saya pernah dalam seminggu tuh beberapa kali ketinggalan kacamata, ketinggalan dompet, ketinggalan handphone malah. Yang bikin harimu tuh kayak yang akhirnya bikin kerjaanmu berantakan, moodmu hancur gitu ya. Buru-buru tapi tidak bisa ngapa-ngapain juga karena ketinggalan gitu. Sampai akhirnya saya buat satu sistem kecil yang ada satu tempat khusus buat barang-barang penting. Dompet, kunci, earphone, kacamata, semuanya ditaruh di satu spot. Saya nyebutnya itu zona keselamatan jiwa. Dan hasilnya, ngaruh bener. Hidupku tuh kayak lebih tenang. Moodku ya bisa tertata lah. Minimal saya nggak mau mulai hari itu dengan drama kunci motor di mana ya. Kadang tuh kita nggak butuh motivasi yang berlebihan untuk memperbaiki mood kita. Yang kita butuh cuma satu tempat untuk taruh barang aja. Yang kedua, timer 10 menit untuk hal-hal yang membuat kamu malas. Saya punya bakat dari kecil, bakat menunda-nunda kerjaan. Contoh misalkan cuci gelas kopi. Kalau dicuci langsung, itu mungkin cuma 3 menit. Tapi kalau ditunda itu jadi konten horor. Kenapa? Karena mau bikin kopi habis, terus di wastafel itu banyak gelas hitam-hitam. Sampai suatu hari saya coba trik kecil. Saya timer 10 menit untuk kerjain yang bisa dikerjain. Kalau 10 menitnya selesai, saya baru bisa berhenti. Nggak ada drama-dramaan motivasi-motivasi lah. Nggak ada harus ada musik-musik yang epic gitu, yang musik-musik yang pembangkit semangat. Solusinya cuma timer HP. Ajaib sih, ketika timernya saya kasih nyala, itu semua kayak saya mau kerjain semua gitu. Kayak harus selesai semua itu. Bukan cuma gelas kopi, piring yang di situ juga ikut dicuci, laptop, kabel cas yang berserakan di meja juga dirapikan. Tapi yang penting ya saya jadi nggak takut untuk memulai, karena ternyata masalahnya bukan malas, tapi kita ngerasa harus beresin semuanya sekalian. Padahal 10 menit aja sudah bisa buat hidup kita terasa tidak berantakan. Yang ketiga, diam 5 menit sebelum beraksi. Ini menarik. Hal yang paling susah menurutku tapi impactful. Diam 5 menit sebelum beraksi. Bukan buat kelihatan bijak, tapi ini baik sekali untuk kehidupan sosialmu di kantor misalkan. Saya tuh orangnya responsif sebenarnya. Ya kalau ada chat yang bikin jengkel gitu ya, langsung dibalas dengan kata-kata yang panjang, paragrafnya yang kayak mau debat pilpres gitu. Panjang, padat gitu. Tapi sejak latihan nahan 5 menit, hidupku terasa lebih damai. Kadang setelah 5 menit, kita baca chat itu yang bikin kita jengkel duluan, saya bisa sadar, itu bukan masalah besar ya rupanya. Atau, dia cuman salah baca tone suaraku aja, atau kata-kataku aja. Atau yang paling sering, kenapa ya saya gampang emosi begitu ya, atau gampang tersinggung begitu ya. Kita sering capek bukan karena masalah, tapi karena reaksi kita terhadap masalah-masalah kecil yang timbul di sekitar kita. Diam 5 menit itu bukan soal dewasa, tapi ya itu hemat energi. Jadi itu 3 hal kecil yang benar-benar bikin hidup saya tuh lebih tertata, lebih damai, lebih tenang. Terutama interaksi dengan sosial. Yang pertama, satu tempat untuk simpan barang-barang kecilmu. Yang kedua, timer 10 menit untuk hal-hal yang bikin kamu malas. Dan yang ketiga, diam 5 menit sebelum kamu beraksi. Bukan hal besar, bukan hal megah, tapi justru hal-hal kecil ini yang bikin hidupmu tuh tidak terasa sumpek.
tidak terasa menjengkelkan gitu. Kalau kau punya hal kecil versi kamu, drop aja di kolom komentar. Kita bahas rame-rame, kita ketawain bareng-bareng. Dan siapa tahu saya juga bisa tiru nih hal-hal kecil dari kalian untuk diterapin di kehidupan saya. Terima kasih sudah nonton. Semoga hidupmu di minggu ini lebih enteng ya. Bye-bye.